Assalamualaikum, semangat pagi, sehat selalu. Saya kali ini akan bicara tentang bayi tabung. Apakah itu bayi tabung? Untuk suatu kehamilan akan dimulai dengan masuknya sperma lewat hubungan suami istri yang normal. Sperma bertemu di dalam saluran telur yang namanya tuba falopi. Kemudian perempuan saat itu mengeluarkan sel telur atau ovulasi, berjalan juga di tuba falopi, dan sperma sel telur ketemu di tuba falopi. Kemudian terjadi fertilisasi, pertemuan sel sperma sel telur. Pertemuan ini akan menyatukan inti sel, menyatukan kromosom, menyatukan DNA, jadilah calon individu manusia, namanya embrio. Setelah jadi embrio, dia berjalan balik, menyusuri saluran telur, menuju ke rahim. Kemudian dia berputar-putar di dalam rahim untuk mencari tempat yang paling menyenangkan, dan dia nempel di situ, berimplantasi di situ, dan tumbuh makin besar menjadi pertumbuhan, embrio, janin, dan suatu saat lahir seorang bayi. Para sahabat sekalian, itu normal. Namun ada kondisi tertentu di mana tidak memungkinkan itu. Entah itu masalah sperma, entah itu masalah sel telur, entah itu masalah saluran telur, atau masalah hormonal, atau masalah lain-lain secara kompleks. Maka diperlukan bantuan untuk mirip proses normal itu. Itulah bayi tabung atau in vitro fertilisasi, in vitro fertilization ya. Hal ini diperlukan 3-7% pasangan infertil, pasangan yang sukar punya anak, sehingga secara kumulatif memang tinggi. Dan in vitro artinya gelas, memang pembuahan dilakukan di gelas. Kalau kita nengok sejarahnya, sepertinya sudah cukup lama ya. Jadi ketika pada tahun 2014 kita, wah luar biasa ini ya. Jadi ada bayi tabung di Inggris ya. Jika pada tahun 2010 itu penemu bayi tabung yang pertama dihadiahi Nobel untuk fisiologi kedokteran. Sesungguhnya pada sekitar tahun 1970 sekian ini Louis Brown ini memang berhasil lahir lewat bayi tabung, yaitu siklus normal. Kenapa siklus normal? Karena saat itu hormon-hormon belum ada. Di Indonesia sendiri 1987 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan kita, Dr. Sudraji Sumapraja, Profesor Sudraji Sumapraja berhasil melakukan bayi tabung, lahirlah Nugroho Karyanto. Jadi ini menjadi milestone, menjadi tonggak sejarah tentang bayi tabung di Indonesia ya, 1988. Jadi 10 tahun sejak Louis Brown lahir ya. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu ketinggalan, sehingga sampai sekarang pun bayi tabung ini sudah menjadi prosedur rutin di kota-kota besar. Sudah ada klinik bayi tabung dan masyarakat bisa mengakses, dan kelak akan menjadi lebih murah harganya dengan teknik dan teknologi yang baru. Bagaimana dengan dasar hukum formalnya? Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 menyebutkan bahwa bayi tabung itu boleh dikerjakan asalkan sperma dari suami yang sah, oosit atau sel telur berasal dari istri yang sah, kemudian dipertemukan dan kemudian dimasukkan lagi ke rahim istri yang sah. Nah ini, jadi undang-undang ini memberikan tuntunan ya yang formal semacam itu, dan tentu dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, yang terbukti dan wewenang untuk melakukan tindakan itu. Kenapa itu penting? Untuk melindungi suami istri, untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya, apa alasan bayi tabung dikerjakan? Jadi yang namanya indikasi bayi tabung.
Yang pertama mungkin penyakit tuba. Kalau saluran telur rusak oleh sebab apapun, mungkin infeksi, mungkin kelainan bawaan, mungkin operasi yang berulang, mungkin buntu, mungkin KET ya, kehamilan ektopik yang berulang sampai dua-duanya rusak, ya tidak ada jalan lain, harus di bypass dengan bayi tabung. Endometriosis sering terjadi, dijumpai hampir 30-40% pasangan-pasangan yang sukar punya anak. Dan endometriosis yang berat itu bisa menyebabkan kerusakan tuba yang permanen. Kemudian disfungsi ovulasi, gangguan ovulasi. Banyak para perempuan yang mengalami abnormalitas mengeluarkan sel telur ovulasi, sehingga harus dibantu dengan bayi tabung. Juga dengan umur. Nah, umur semakin tua, tentu di atas 40 tahun ada problem dengan kualitas dan jumlah dari sel telur. Kemudian pria, laki-laki juga makin sering kualitas sperma yang turun, entah jumlahnya, entah morfologi atau bentuknya, entah motilitas atau gerakannya. Ya, jadi 3 parameter ini sering dijumpai pada laki-laki. Ingat, dari sini terlihat bahwa laki-laki juga mempunyai peran yang besar untuk terjadinya infertilitas. Kemudian ini masalah kelainan ya. Jadi ada keluarga-keluarga yang memang bakat sel genetik ada kelainan bawaan. Ini perlu di bayi tabung, dan sebelum diimplantasi, sebelum ditransfer, dilihat dulu genetiknya. Apakah ada kelainan kromosom pada calon embrio ini atau calon manusia ini. Kalau ada kelainan ya tidak ditransfer. Tetapi kalau tidak ada, baru ditransfer, sehingga kelak pertumbuhan bayi ini menjadi bayi yang normal. Gambaran ini para sahabat saya, bahwa indikasi-indikasi atau peranannya di sini ada faktor tuba itu memang 9%, disfungsi ovulasi 7%, ada peranan laki-laki 18%, ya besar ya. Jadi dan yang faktornya banyak ada 12%. Kemudian ada unexplained infertility. Jadi sudah diperiksa istri normal, suami normal, kok gak hamil-hamil setelah sekian lama. Ini unexplained infertility. Ternyata cukup tinggi, 12%. Jadi memang infertility dalam pengobatannya ini masalah yang kompleks. Kemudian sebenarnya apa sih langkah-langkah bayi tabung? Ya, ada 7 langkah bayi tabung. Yang pertama, evaluasi awal tentu kesehatan pasangan suami istri, terutama istri. Kemudian langkah kedua adalah penekanan siklus hormonal alami supaya tidak terjadi ovulasi yang cepat, supaya tidak terjadi luteinisasi yang cepat. Kemudian dilakukan stimulasi ovulasi. Jadi ovariumnya dibuat pertumbuhan folikelnya banyak ya. Kemudian setelah langkah berikutnya adalah pengumpulan oosit, pengumpulan sel telur. Setelah pertumbuhan sel telurnya banyak karena pemberian hormon tertentu, maka sel telurnya diambil, dikumpulkan ya. Kemudian sel telur diambil juga pengumpulan sperma. Jadi sperma dari suami diambil, dikumpulkan juga. Kemudian setelah dapat dilakukan fertilisasi di luar, di gelas, di laboratorium. Namanya fertilisasi in vitro ya. Dan setelah itu ditunggu. Kalau sudah terjadi fertilisasi, tumbuh menjadi calon embrio, ada 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, maka akan ditransfer ke dalam rahim. Itu namanya embrio transfer. Apa yang dilakukan saat evaluasi awal? Tes darah, tes kesehatan, pemeriksaan sperma. Kemudian dicek apakah ada hidrosalping ya. Hidrosalping itu saluran telurnya itu melebar karena ada buntu, dan di dalam saluran telur, dalam tuba falopi itu ada air, cairan. Cairan ini tidak boleh ada, karena cairan itu bersifat racun bila terjadi kehamilan nanti. Ya harus diambil. Ya kemudian lakukan USG transvagina untuk melihat uterus, tuba, ovarium, dan bila memang ada masalah, ada polip, ada pelengketan di dalam rahim, dilakukan hysteroscopy ya untuk mengambil polip, untuk membebaskan perlengketan. Kemudian lihat juga cadangan ovarium ya untuk melihat seberapa kemampuan ovarium masih ada, karena ini memerlukan dosis obat yang diperlukan. Tentu semakin tambah usia cadangan makin turun, berarti makin tinggi dosis yang diberikan untuk obat stimulasi,
dan tentu makin sedikit juga folikel yang ada dan kualitasnya makin turun. Kemudian dicek beberapa penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, ya, sifilis, ya, chlamydia, gonorrhea, ini terkait dengan masalah tumbuh kembang janin juga saat persalinan nanti. Langkah yang kedua adalah penekanan siklus hormonal alami. Ini penting. Kenapa? Jangan sampai folikel atau sel telur, ya, folikel yang tumbuh nanti banyak, tetapi didahului oleh proses tingginya hormon alami. Ini tidak baik. Kenapa? Akan terluteinisasi lebih awal sehingga kualitasnya turun, atau bahkan ovulasi lebih awal sehingga saat mau diambil sudah hilang, ya, sudah pecah duluan, ya. Ada beberapa obat, bisa pil KB kombinasi atau obat hormon, ya, namanya low proline asetat dan lain-lain. Kemudian ada GnRH antagonis, ya, dan lain-lain. Jadi obat-obat ini prinsipnya adalah digunakan untuk menekan siklus alami dari tubuh wanita atau perempuan yang bersangkutan. Kemudian langkah yang ketiga adalah stimulasi ovarium. Jadi ovarium itu dirangsang supaya apa? Supaya tumbuh banyak sel telur, tumbuh banyak folikel. Kenapa? Kita memerlukan banyak folikel supaya bisa diambil nanti dan supaya difertilisasinya di luar angka keberhasilannya lebih baik. Ya, maka diberi obat supaya sel telurnya tumbuh banyak. Berapa banyak? Boleh 5, boleh 6, boleh 10, boleh 12, bahkan pernah ada sampai 18, ya. Kemudian stimulasi ovarium ini juga menggunakan berbagai macam hormon. Basicnya adalah bahwa hormon ini membuat ovarium terangsang untuk menumbuhkan banyak sel telur. Ya, ini prinsipnya begitu. Jadi ada yang kuat, ada yang agak tidak kuat, ada yang kombinasi, tergantung pada evaluasi awal berapa kondisi cadangan ovarium dari perempuan yang bersangkutan. Nah, tentu cara pemberiannya bagaimana? Ya, suntik, ya, di subkutan, jadi suntik di bawah kulit, di lapisan lemak begitu, ya. Dan ini setiap hari disuntik dan dimonitor, dilihat lewat USG transvagina untuk melihat sel telur, berapa sel telur, berapa diameternya, posisinya di mana, itu dilihat, ya. Sehingga memang dari USG transvagina ini akan tahu berapa sel telur yang tumbuh, berapa diameternya, di mana posisinya, bahkan dengan karakter-karakter tertentu bisa dilihat bagaimana kualitasnya. Karena dia suntikan, ya tentu mungkin ada rasa tidak nyaman, ada memar, ada bengkak, ada ruam, ada agak sakit gitu, ya. Bahkan dalam sistemik hormonal bisa sakit kepala, moodnya bisa berubah, tidak nyaman di perut, kembung, mual, ya. Dan tentu kalau dalam gradasi berat ada namanya sindroma hiperstimulasi ovarium, OHSS. Jadi ini OHSS ini memang beberapa ditemukan terutama pada orang-orang yang PCOS dan orang-orang yang berat badannya lebih. Langkah berikutnya adalah pengumpulan oosit. Nah, setelah dilihat dengan USG transvagina, dilihat banyak oosit yang tumbuh dengan diameter 16-22 mm, itu kualitas yang bagus. Tentu berikan namanya trigger shot, diberikan suntikan hormon supaya apa? Supaya menyerupai LH, menyerupai siklus alami. Maka proses perkembangan folikel ini menyerupai situasi normal, ya. Kemudian setelah diberikan suntikan sebagai trigger shot, pada umumnya dengan HCG, maka akan dipanen, diambil satu persatu lewat vagina dengan menggunakan tuntunan USG transvagina. Kemudian ibu yang bersangkutan tidur posisi dalam meja ginekologi, diperlukan mungkin ya anestesi ringan begitu supaya tidak sakit. Ada beberapa tempat diberikan obat-obat pereda nyeri yang agak kuat gitu. Prinsipnya adalah supaya tidak sakit. Ya, kemudian diambil satu persatu sel telurnya lewat USG transvagina dengan ada alat aspirasi, alat penyedot khusus begitu, ya. Kemudian dikumpulkan di dalam tabung khusus begitu atau plate khusus begitu, kemudian dianalisis oleh androlog dan embriolognya tentang kualitasnya, dan kemudian
disimpan ya, disimpan di dalam suatu inkubator ya. Seperti gambar ini, para sahabat sekalian, USG transvagina bisa melihat ya. Kemudian bisa diaspirasi, disedot dengan alat tertentu. Dan memang sel telur ini adalah single cell, satu sel yang besar dan bisa dilihat dengan mikroskop biasa ya. Jadi mikroskop biasa yang sehari-hari dipakai para praktisi laboratorium itu bisa melihat sel telur manusia. Jadi sel telur manusia ini memang besar ya. Dan kelihatan bahwa sel telur manusia itu memang cantik ya. Kalau kita sudah lama berkutat di laboratorium, kita bisa melihat bahwa sel telur manusia itu memang cantik. Bersamaan dengan pengumpulan sel telur, maka sperma juga dikumpulkan. Jadi suami 3-4 hari tidak berhubungan atau tidak mengeluarkan sperma, kemudian dikumpulkan, dikeluarkan, dan tentu ada suatu proses tertentu ya, di washing, kemudian disimpan di inkubator agar suhunya stabil ya. Dan pada orang-orang tertentu, pada pria-pria tertentu memang ada kesulitan untuk mengambil sperma secara masturbasi, maka perlu diberi bantuan, akan diambil sperma dari saluran sperma atau bahkan pada testisnya ya, pada buah belirnya. Tentu ahli bedah urologi akan membantu ini untuk mengambil sperma dari salurannya atau langsung ke testisnya. Ini terjadi pada orang-orang atau pada pria-pria yang ekstrim. Ekstrim itu spermanya sedikit banget ya, sedikit banget. Nah, seperti gambar ini, maka ahli bedah urologi akan bisa mengambil sperma langsung dari testisnya atau dari salurannya ya. Kemudian akan diberikan ke ahli andrologi dan embriologi untuk dilakukan fertilisasi in vitro ya. Pada umumnya satu oocyte diberikan 10.000 sampai 50.000 sperma yang baik, yang motile, yang berkualitas bagus, dan kemudian dilakukan diinkubasi dan akan terjadi suatu fertilisasi natural di tabung ya. Pada kasus tertentu sperma ini ternyata perlu bantuan ya, namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi sperma sedikit banget ya, sedikit pun juga tidak normal, maka perlu dibantu dengan alat sperma itu dimasukkan ke dalam sel telur ya. Seperti contoh gambar ini, ini sperma sedikit ya, maka sedikit banget ya. Tentu kalau dilakukan pembuahan yang mirip-mirip alami di plate inkubator tentu tidak terjadi, maka dibantu sperma diambil intinya dan dituntun masuk, ditempatkan ke dalam oocyte menuju inti oocyte. Fertilisasi in vitro ini terjadi di laboratorium dan tentu akan diikuti perkembangannya, dan pada umumnya 65-75% sel telur atau ovum bisa dilakukan atau bisa terjadi fertilisasi dan disimpan di inkubator dan diikuti perkembangannya. Karena normatif atau normalnya begitu fertilisasi, maka proses alami akan terjadi, sel akan mitosis, akan berbiak dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel ya. Pada pasangan-pasangan tertentu di mana beberapa kali mengalami cacat putra-putrinya, tentu bisa minta di sini untuk dilakukan PGD, pre-implantation genetic diagnosis, mengambil 1 sel dari blastomer, kemudian diperiksa di laboratorium apakah ada cacat seperti yang terjadi itu. Kalau ada, jangan ditransfer. Kalau tidak ada, ditransfer ya, itu PGD. Kalau ke depan PGD ini sangat membantu pada pasangan-pasangan yang mempunyai putra-putri yang mengalami kelainan bawaan berulang. Pada gambar ini, sahabat sekalian bisa melihat setelah fertilisasi akan terjadi perubahan. Tadinya 1 sel dengan komplit kromosomnya lengkap, 2N ya, kemudian menjadi 2 sel, berkembang lagi 4 sel, terus bermultiplikasi. Dan bila sudah mencapai 12 sel, sudah terjadi spesialisasi. Dan pada umumnya dalam level 8 sel, 12 sel ini akan ditransfer. Sehingga tahapnya adalah embrio transfer. Nah, jadi mungkin bisa hari kedua, ketiga, bahkan kelima, lihat kualitas sel telurnya dan kondisi ibunya, embrio yang baik, yang berkualitas cukup baik, kalau nggak ada yang baik yang sedang, ditransfer ke dalam uterus atau rahim dari ibu yang bersangkutan ya.
Tentu transfernya itu ada tabung khusus, ada pipet khusus, diaspirasi ke situ, kemudian oleh ahli ginekologinya dengan melihat langsung bisa embrio itu ditransfer ke dalam rahim ya ibunya. Transfer ini dibantu dengan tuntunan ultrasound dengan harapan bisa mencapai ujung yang paling tinggi atau fundus uteri ya, kemudian harapannya dilepaskan di situ dan nanti embrio itu bisa tumbuh di atas atau di samping kanan kiri bagian atas. Jangan sampai embrio tumbuh di bawah ya. Itu harapannya begitu. Maka akan didapatkan suatu tumbuh kembang yang normal ya, yang menyerupai suatu pertumbuhan alami. Pertanyaan adalah berapa ya jumlah embrio yang ditransfer setiap transfer? Nah, ini ada patokan di mana terkait dengan salah satunya terkait dengan umur ya. Umur siapa? Umur ibunya, ya kan? Kalau umur ibunya kurang dari 35, 2 embrio. 35 37, 2 sampai 3 embrio. 38 40, 3 sampai 4 embrio. Kalau lebih dari 40, banyak embrio. Apalagi kalau embrionya itu kualitasnya tidak bagus. Yang kedua adalah juga kualitas embrio. Jadi kalau embrionya bagus, ibunya muda, mungkin single embrio transfer. Jadi satu saja embrio yang ditransfer. Ya, ini memerlukan suatu penilaian yang berdasarkan keahlian dan pengalaman. Nah, tentu dengan embrio transfer yang single ini lebih baik. Kenapa? Karena kalau terjadi kehamilan ya cuma satu anak. Loh, kalau anak lebih dari satu, problem sebenarnya. Itu juga problem. Kenapa? Kalau anak lebih dari satu ya nanti tumbuh kembangnya dalam perut tidak bisa mencapai 9 bulan penuh karena sudah terlalu besar ya, sehingga prematuritas menjadi masalah bila lebih dari satu embrio yang ditransfer dan semua tumbuh menjadi bayi ya. Nah, itulah salah satu penyulit atau komplikasi dari bayi tabung ya. Di center-center Indonesia memang sudah banyak dilakukan single embryo transfer. Kalau di luar negeri seperti di Jepang, ya di Eropa, itu memang mereka sudah membuat polisi single embryo transfer dengan catatan memang kualitas embrionya bagus dan ibunya juga bagus. Jadi ini sangat variabel para sahabat sekalian, tergantung penilaian para ahli yang menangani masalah bayi tabung ini. Jadi ini ada seninya di sana ya, ada pengalaman hidup di sana di mana yang dimiliki oleh para profesional ini. Ya. Tentu lah kalau ditransfer kan ada sisanya. Nah, sisanya dikemanakan? Ya, sisa embrio ini bisa didinginkan di freezer. Ya, suatu saat diperlukan lagi, boleh dicairkan, ditowing, dicairkan, ditransfer lagi. Ya, jadi memang dibukukan dengan cairan nitrogen khusus, di mana ini sudah teruji di mana-mana ini bisa menyimpan embrio cukup lama, atau juga di negara-negara bahwa embrio yang ada ini didonasikan untuk research, untuk stem cell, untuk riset cancer dan lain-lain. Atau juga di negara lain yang ada peraturannya bisa diminta oleh pihak lain yang memang tidak punya itu. Tapi regulasi di Indonesia belum memungkinkan untuk ini. Ya. Yang memungkinkan adalah sisa embrio dari pasangan yang lebih bisa disimpan untuk kehamilan berikutnya. Di dalam bayi tabung memang ada beberapa kegiatan khusus yang terkait dengan bayi tabung seperti assisted hatching. Jadi dibantu seperti yang saya sampaikan tadi, memasukkan sperma dibantu dengan alat ya karena spermanya sangat sedikit. Seperti intracytoplasmic sperm injection. PGD, pre-implantation genetic diagnosis, untuk memastikan bahwa embrio yang ditransfer itu normal genetiknya. Tentu ini atas permintaan dari suatu keluarga yang beberapa kali mengalami kelainan bawaan pada anak-anaknya. Freezing dibutuhkan, ya egg donation, ya kita belum ada yang donasi sel telur ini ya. Saya tidak tahu kelak, tapi saat ini regulasi belum memungkinkan untuk itu dan pusat-pusat bayi tabung di Indonesia belum melakukan itu. Dan tentu ya ada surrogasi. Ya ini kalau surrogasi kebanyakan yang ada sekarang adalah anak angkat ya. Bayi tabung adalah prosedur medik, prosedur klinik, dan ada aspek pembedahannya. Tentu harus sadari bahwa memang bukan bebas penyulit, bukan bebas komplikasi. Jadi masih mungkin terjadi komplikasi bayi tabung. OHSS ini paling sering. Jadi
pemberian stimulasi, kemudian ovariumnya responnya berlebihan. Nah, apa gejalanya? Mungkin minimal, mungkin sedang, mungkin berat. Yang berat ini bisa parunya bengkak atau edema paru, bisa asites, cairannya banyak di perut, dan lain-lain. Sehingga ibu-ibu yang mengalami OHSS ini perlu dirawat di rumah sakit untuk dimonitor. Sisi baiknya apa? Ibu-ibu bayi pelaksana, ya ibu-ibu yang melakukan bayi tabung dan terjadi OHSS, ternyata tingkat kehamilannya lebih tinggi. Nah, ini memang ada untung ada ruginya ya. Jadi kalau terjadi OHSS menyakitkan, tetapi sisi lain bahwa tingkat keberhasilan bayi tabungnya lebih tinggi. Nah, ini memang satu sisi yang ada dua aspek ya. Ini memang sebuah pilihan dan ya memang harus dihadapi oleh ibu yang bersangkutan, dihadapi oleh para klinisi, para dokter yang merawatnya. Penyulit yang kedua adalah bila hamilnya ganda. Kalau 2 ya masih tidak terlalu berat, tapi kalau 3, kalau 4, bahkan ada yang 5, ya ini berat. Kenapa? Hamil yang multiple ini tidak bisa mencapai tumbuh kembang untuk mencapai usia 9 bulan seperti halnya kehamilan yang normal. Nah, ini sehingga harus dilahirkan dalam situasi prematur. Kalau prematur ya tumbuh kembang organnya belum sempurna ya. Kemudian bayinya kecil-kecil dan memerlukan perawatan, support, barangkali ya dengan inkubator, bahkan perlu ventilator, bahkan memerlukan obat-obat khusus ya, dan memerlukan kesabaran dan biaya yang luar biasa untuk lahir banyak ya, lahir banyak seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ada tindakan-tindakan untuk stimulasi ovarium juga menimbulkan berbagai macam masalah ya. Bahkan saat pengambilan ovariumnya juga bisa terjadi masalah ya, arah jarum yang aspirasinya ya. Bahkan pada hal tertentu ovariumnya lengket, sukar, bahkan lengket ke dinding panggul, lengket dengan usus, sehingga kadang-kadang harus menggunakan laparoskopi untuk mengambil sel telur dari perut. Para pasangan infertil sering bertanya, dok, berapa sih tingkat suksesnya? Ya, ternyata tingkat sukses itu bermacam-macam variabel, banyak variabel. Usia ibu, kualitas sperma, penyakit penyerta, ya, kelainan pada rahim, kelainan pada ovarium, itu adalah penentu-penentu tingkat keberhasilan ya. Di negara-negara maju itu memang ada yang sampai 40% ya. Tapi konsisten bahwa usia semakin tua semakin rendah keberhasilannya. Jadi kalau mau bayi tabung jangan usia tua, karena normal saja kalau udah usia tua udah turun semuanya, sehingga bayi tabung pun keberhasilannya juga rendah. Kalau di Indonesia, laporan Perfitri itu organisasi yang menaungi masalah infertility dan masalah bayi tabung di Indonesia, ini mencatatkan keberhasilannya adalah 28,6%. Ya sebenarnya bagus juga ini rata-rata ya, rata-rata. Tapi yang jelas kalau usianya muda, ibunya lebih muda, apalagi yang di bawah 30, itu keberhasilannya cukup tinggi, bisa sampai 40%. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bayi tabung. Tentu kedepannya bayi tabung ini akan menjadi layanan yang makin lama makin mudah, makin simpel, dan tentu semoga biayanya makin bisa ditekan. Dengan kemajuan teknologi, tidak perlu memerlukan follicle yang banyak suatu saat, maka hormon yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Sisi lain, biayanya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa bayi tabung bukan canggih-canggih banget gitu ya, bukan teknologi yang luar biasa. Itu sudah menjadi hal yang rutin, prosedur yang rutin yang bisa dikerjakan dimanapun di dunia ini oleh para dokter-dokter yang sudah mendapat pendidikan khusus. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.